Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh sendiri karena seseorang terus hadir di pikiranmu? Bahkan tanpa alasan yang jelas? Pagi, siang, malam, bahkan ketika kamu lagi sibuk, bayangan dia muncul begitu aja, seolah otakmu nggak bisa berhenti mikirin dia. Padahal mungkin kalian nggak lagi sering komunikasi, atau bahkan udah lama nggak ketemu. Tapi tetap aja, dia seperti punya ruang khusus di dalam kepala kamu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa dia yang terus muncul? Kenapa bukan orang lain? Apa ini cinta rindu? Atau cuma kebiasaan? Jawabannya nggak sesederhana itu. Bisa jadi, dia hadir terus di pikiranmu karena ada emosi yang belum selesai. Emosi itu nggak harus selalu cinta atau sayang. Kadang rasa penasaran, yang nggak pernah terjawab bisa jauh. Lebih kuat dari rasa cinta itu sendiri. Misalnya, kamu pernah suka sama dia tapi nggak pernah punya keberanian buat ngungkapin. Atau kalian pernah dekat tapi semuanya berakhir tanpa penjelasan. Nah, ketidakjelasan itu yang bikin pikiranmu terus muter-muter, nyari jawaban yang nggak pernah ada. Otak kita itu suka mengulang hal-hal yang belum tuntas. Dan ketika seseorang ninggalin tanda tanya besar dalam hidup kita, maka wajar kalau dia terus muncul dalam kepala. Bukan karena kamu lemah, bukan juga karena kamu nggak move on, tapi karena otakmu butuh penutupan, butuh jawaban, butuh kepastian. Sayangnya nggak semua hal bisa diselesaikan. Dan justru karena itu, dia jadi terus menghantui pikiranmu, bahkan saat kamu berusaha melupakannya. Kadang kamu nggak sadar, kalau yang kamu rindukan bukan orangnya, tapi kenangan yang dia bawa. Caranya ngomong, tatapan matanya, cara dia bikin kamu merasa spesial, itu semua seperti fragmen kecil yang terputar terus dalam ingatanmu. Dan setiap kali kamu lagi sendiri, otakmu seperti otomatis mutar ulang semua itu, seolah kamu masih ingin merasakannya lagi. Padahal kamu tahu mungkin dia nggak lagi mikirin kamu, atau bahkan udah punya hidup baru yang jauh dari dirimu. Tapi kenapa tetap dia yang muncul? Karena otak dan hati kita itu nggak selalu selaras. Hati bisa diam-diam menyimpan rasa meski logika bilang, udah, lupakan aja. Dan perasaan yang terpendam, yang nggak pernah kamu izinkan untuk benar-benar tuntas. Bisa jadi sumber kenapa dia masih bertahan di kepalamu. Bahkan ketika kamu mencoba membuka hati untuk orang lain, tetap ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh dia. Bukan karena orang lain nggak cukup baik, tapi karena kamu belum benar-benar selesai dengan perasaan yang dulu. Lucunya, kadang kita sendiri yang nggak mau melepaskan, kita terjebak di dalam kenangan yang udah lama berlalu. Tapi kita peluk erat seolah itu masih nyata. Seolah dengan mengingat kita bisa kembali. Padahal yang kita ulang-ulang cuma bayangan. Kita berharap, dengan terus mikirin dia, mungkin suatu hari dia akan tahu. Akan sadar kalau kamu masih menaruh rasa. Tapi kenyataannya, seringkali hanya kamu yang berjuang sendiri dalam diam, dan itulah kenapa dia tetap hadir di pikiranmu. Bukan karena dia masih mencintaimu, tapi karena kamu belum bisa mengikhlaskan kenangan bersamanya. Ada juga kalanya, seseorang kan hadir terus di pikiranmu, bukan karena masa lalu yang belum selesai, tapi karena ada sesuatu yang kamu harapkan di masa depan. Kamu membayangkan bagaimana rasanya kalau kamu dan dia bisa bersama. Berandai-andai tentang hal-hal sederhana seperti jalan bareng, ngobrol lama, atau sekadar duduk berdua dalam diam tapi nyaman. Dan tanpa sadar, kamu mulai membangun dunia kecil di kepalamu. Dunia yang isinya cuma kamu dan dia. Kenyataannya mungkin jauh dari itu. Tapi harapan itu tumbuh diam-diam pelan-pelan tapi kuat. Harapan itu yang bikin dia hadir terus, seperti mimpi yang belum selesai kamu wujudkan. Kadang kamu sadar, apa yang kamu pikirkan belum tentu bisa jadi nyata. Tapi perasaan itu tetap ada, dan semakin kamu lawan, semakin kuat dia muncul. Itu karena harapan yang nggak tersampaikan. Bisa jadi jauh lebih mengikat daripada cinta yang sudah diucapkan. Kamu merasa dia itu mungkin, bukan mustahil. Dan mungkin itu cukup buat bikin kamu bertahan memikirkannya hari demi hari. Apalagi kalau ada momen-momen kecil yang bikin kamu percaya, kalau dia juga sebenarnya punya rasa, tatapan mata yang berbeda, senyum yang hangat, perhatian yang muncul sesekali, itu semua seperti bahan bakar buat harapanmu. Dan kamu terus menyimpannya rapat-rapat, takut kalau semua itu cuma kamu yang merasa sendiri. Tapi justru karena itu pikiranmu sulit lepas dari dia. Kamu jadi terjebak dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi kamu juga nggak bisa memaksa dirimu berhenti berharap. Dan selama harapan itu masih kamu pelihara, dia akan terus tinggal di pikiranmu seolah punya rumah di sana. Kadang juga, seseorang terus muncul di pikiranmu. Karena kamu merasa ada sesuatu yang belum kamu berikan. Entah itu kata-kata yang belum sempat terucap. Atau perhatian yang dulu kamu tahan-tahan karena takut terlihat terlalu berharap. Dan sekarang semua itu menumpuk jadi penyesalan yang sulit kamu jelaskan.
Kamu mulai berpikir, andai dulu aku lebih berani, andai aku nggak gengsi buat jujur. Penyesalan kecil seperti itu bisa tumbuh jadi beban besar di pikiran. Kamu jadi memutar ulang semua kejadian, mencoba mencari di mana letak kesalahanmu. Apakah kamu yang terlalu cuek? Apakah kamu yang terlalu takut kehilangan? Sampai akhirnya bersikap seolah-olah nggak peduli? Dan semakin kamu menyalahkan dirimu sendiri, semakin sulit untuk berhenti memikirkannya. Karena kamu merasa masih ada yang harus kamu perbaiki. Kamu berharap bisa mengulang waktu, mengubah pilihan, dan memperbaiki sikapmu. Padahal kamu tahu, waktu nggak bisa diulang. Tapi rasa bersalah itu seperti hantu yang terus mengejar. Dia nggak bicara, tapi dia hadir. Dan kehadirannya menjelma dalam bentuk bayangan tentang dia yang terus terlintas di benakmu. Itulah yang membuatmu bertanya, kenapa aku masih belum bisa lepas dari dia? Karena sebagian dari dirimu masih merasa bertanggung, jawab atas apa yang dulu gagal kamu jaga. Dan ketika kamu merasa bersalah, kamu jadi terus mengingatnya sebagai cara untuk menebus kesalahan itu, meski hanya dalam diam. Tapi ada juga saat di mana seseorang hadir terus di pikiranmu, bukan karena kenangan, bukan karena harapan, bukan pula karena penyesalan, melainkan karena dia pernah membuatmu merasa hidup, pernah membuatmu merasa berarti, dihargai, dan dilihat seperti kamu ingin dilihat. Dia datang di saat kamu sedang rapuh, lalu tanpa banyak bicara, dia mengisi ruang kosong, yang bahkan kamu sendiri nggak tahu butuh diisi. Mungkin cuma sebentar. Mungkin cuma lewat perhatian kecil yang nggak semua orang tahu. Tapi buatmu, itu lebih dari cukup untuk meninggalkan jejak yang dalam. Dan sekarang, ketika hidup terasa hambar, kamu teringat lagi padanya. Karena dia pernah menjadi cahaya kecil di saat dunia sekelilingmu terasa gelap. Dia pernah menjadi alasan kamu bertahan, bahkan ketika kamu sendiri udah lelah. Dan jejak emosional seperti itu nggak akan pernah mudah untuk dilupakan. Kamu bisa pura-pura sibuk, kamu bisa tertawa bersama orang lain, tapi ketika malam datang, ketika kamu sendirian dengan pikiranmu, dia kembali hadir. Bukan untuk menyakiti, bukan juga untuk menyapa, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa kamu pernah merasa dicintai meski hanya sebentar. Dan rasa itu sesingkat apapun cukup untuk membuatmu terus mengenangnya. Karena manusia tidak selalu mengingat yang paling lama hadir, tapi justru yang paling dalam memberi rasa. Mungkin alasan terbesar kenapa dia terus hadir di pikiranmu adalah karena kamu belum benar-benar merelakannya. Bukan berarti kamu belum move on sepenuhnya, tapi ada bagian dari dirimu yang masih menggenggam kenangan itu erat-erat, seperti enggan kehilangan sesuatu yang pernah membuatmu bahagia. Karena melepaskan itu bukan sekadar melupakan. Melepaskan itu butuh keberanian untuk menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus dimiliki. Bahwa tidak semua yang membuat kita tersenyum akan tinggal selamanya. Dan kadang kita takut merelakan karena merasa, kalau kita berhenti mengingat, maka semuanya akan benar-benar hilang. Padahal bukan begitu cara kerjanya. Mengingat dia terus-menerus tidak akan mengembalikannya. Justru akan mengurungmu dalam masa lalu yang tak bisa kamu sentuh lagi. Kamu harus sadar bahwa seseorang yang terus hadir di pikiranmu itu tidak selalu berarti dia takdirmu. Kadang dia hanya datang sebagai pelajaran. Sebagai cara semesta menunjukkan bahwa kamu bisa merasa begitu dalam, bahkan untuk seseorang yang mungkin bukan untukmu. Dan dari rasa itu, kamu belajar tentang kehilangan, tentang ikhlas, tentang melepaskan dengan hati yang utuh, bukan hati yang luka. Akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa tersenyum saat mengingatnya, tanpa sesak, tanpa rindu yang menyiksa. Karena kamu tahu, walau dia pernah mengisi pikiranmu setiap hari, kini kamu memilih untuk mengisi hatimu dengan kedamaian yang tak lagi bergantung padanya.